Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah kewirausahaan, yakni Bapak Muhammad Hadiatur Rahman MPD. Yang kami banggakan teman-teman TIPSA di IAIN Madura serta penonton YouTube kami untuk belajar bersama kami. Tetap semangat. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kewirausahaan dengan judul Mengembangkan Pengarahan dan Pengembangan Organisasi Kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adila Innas Hanifah. Sebagai pemateri pertama akan memberikan pengenalan atau awalan tentang manajemen kewirausahaan. Apa sih itu manajemen kewirausahaan? Bingung nggak sih? Bingung ya. Tapi tenang, akan saya jelaskan. Saya akan memberikan perincian tentang manajemen kewirausahaan. Pertama, manajemen. Manajemen itu merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan, dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan aktivitas di dalam suatu organisasi. Itu manajemen. Kemudian kewirausahaan, yang pertama, merupakan sikap mental atau sifat jiwa yang selalu aktif dan terus aktif untuk berusaha mengembangkan skill, bakat, atau kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan tertentu, yakni meningkatkan pendapatan dari kegiatan usahanya tadi. Dan yang kedua, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan sebagai dasar, kiat, atau sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen kewirausahaan ialah pendayagunaan potensi ekonomis secara kreatif dan inovatif, serta memiliki keberanian atau tekad untuk menghadapi segala bentuk resiko yang akan datang pada dirinya. Dengan tujuan apa? Yang ini untuk memperoleh laba yang begitu besar demi mensukseskan salah satu program organisasi kewirausahaan. Demikian pengenalan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kami yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahdiatulillahi Al-Hasimi. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya motivasi dalam organisasi kewirausahaan. Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tertentu dan tujuan organisasi untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Motivasi ini akan mempengaruhi, mengarahkan, berkomunikasi dengan bawahannya, yang selanjutnya akan menentukan efektivitas manajer. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang, yaitu kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku untuk mencapai prestasi yang maksimal, disebut prestasi peranan, di mana antara motivasi, kemampuan, dan persepsi peranan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatus Solehah sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang model-model motivasi. Model-model motivasi ada 3. Pertama, model tradisional. Kedua, model hubungan manusiawi. Ketiga, model sumber daya manusia. Pertama, model tradisional. Model tradisional tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif untuk memicu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi.
sehingga semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, maka semakin besar pula penghasilan mereka. Model yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi menurut Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menentukan bahwa kontrak-kontrak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu memotivasi melalui pemenuhan kebutuhan dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Model motivasi yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. MC Gregor Maslow Agraris dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan, dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan usaha. Pengembangan usaha di sini merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai. Di sini pengembangan usaha lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. Pengembangan usaha di sini dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah cara perilaku kerja. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afir Ramadan akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, mempunyai ide usaha. Ide usaha dapat muncul ketika kita melihat keberhasilan orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha dapat muncul karena ada kekuatan dari sign of bisnis. Yang kedua, penyaringan ide. Penyaringan ide ini akan dilakukan kewirausahawan ke dalam pembisnis yang lebih spesifik. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha. Setiap kewirausahawan akan memproyeksi laba rugi yang dihasilkan oleh bisnis yang dijalankannya. Setiap kewirausahawan akan memiliki perbedaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat adalah implementasi usaha. Dalam kegiatan implementasi usaha, setiap kewirausahaan akan menggerakkan segala sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, materi, dan tenaga kerja untuk menjalankan bisnisnya secara lancar. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Nur Rahman. Saya di sini akan memaparkan tentang teknik pengembangan usaha. Langsung saja. A. Perusahaan skala usaha. Skala usaha di sini ada 3. Yang pertama, menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. Yang B, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau divestasi
usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. C. Perluasan dengan kerjasama, pengembangan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan. Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama, joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan yang lebih padat. Yang kedua, merger adalah proses pengembangan dan perseorangan menjadi satu perusahaan. Yang ketiga, holding company acquisition adalah pengembangan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki paham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Yang keempat, sindikat. Sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Yang kelima, kartel. Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai pemateri terakhir akan membahas strategi pengembangan usaha, yang mana hal ini dibagi menjadi 4, yaitu strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar berusaha melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat berusaha sendiri. Dan yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi ini melakukan usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi pasangan perusahaan melalui produk yang ada. Dan yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Adapun yang terakhir yaitu strategi bertahan, yang mana strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian lebih besar yang pada ujungnya adalah kebangkrutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua penjelasan telah dijelaskan oleh anggota kelompok 5. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat serta barokah untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesulitan untuk teman-teman dalam memahami dari penjelasan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, tolong sampaikan di kolom komen di YouTube kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.